Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran keempat. Baik, langsung aja kita lihat pembahasan materinya. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Oke. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Ya, jadi di sini kita wajib menjaga lingkungan. Kalau misalkan kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan rusak, ya. Oke, amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Yang pertama yaitu gambar hutan gundul, ya, anak-anak. Dan yang kedua adalah gambar banjir. Yang ketiga adalah gambar tanah longsor. Nah, dari ketiga gambar di sini berarti kita belum bisa menjaga lingkungan kita dengan baik. Kalau misalkan kita sudah bisa menjaga lingkungan kita dengan baik, maka tidak akan terjadi yang namanya hutan gundul, banjir, dan tanah longsor. Ya, di sini ada sebuah tabel di mana ada yang namanya aspek hutan gundul, banjir, dan tanah longsor. Nah, di sini kita akan membahas dari gambar yang 3 tadi, ya. Nah, yang pertama adalah aspeknya apa penyebab hal di atas. Nah, penyebab dari hutan gundul yang pertama mungkin terjadi karena penebangan hutan liar, ya, yang disebut dengan illegal logging. Nah, terus apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Akibat dari hutan gundul dan penyempitan aliran sungai, ya. Bahkan bisa saja akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan, itu ya bisa menyebabkan banjir. Nah, yang ketiga yaitu tanah longsor. Tanah longsor bisa terjadi karena hutannya gundul, ya, ditebang-tebangin pohonnya. Seharusnya kita menanam pohon sebanyak-banyaknya, ya, kalau misalkan mau ditebang, biar nanti ada penggantinya. Nah, yang kedua, apa dampak bagi lingkungan? Dampaknya yang pertama yaitu hutan gundul, lingkungan menjadi rusak, ya. Untuk banjir, banjir merusak sarana dan prasarana umum, ya. Kalau misalkan merendam jalan bisa rusak, jembatan jebol. Nah, itu akibat dari banjir. Tanah longsor juga sama, menyebabkan lingkungan menjadi rusak, ya, karena tertimbun oleh lumpur-lumpur yang dari tanah tersebut. Yang ketiga, aspeknya yaitu apa dampak bagi masyarakat. Nah, kalau hutan gundul, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, ya, karena hutannya sudah gundul, ya, tidak bisa menghasilkan mata air yang baik. Kalau hutan itu semakin sejuk, ya, semakin hijau, nah itu semakin bagus. Terus dampak banjirnya, masyarakat menderita kehilangan harta benda dan nyawa, ya. Pada saat banjir boleh kalian lihat, ya, ada yang sakit, ada yang meninggal, ya. Bahkan rumahnya juga rusak, harta bendanya hilang. Nah, itu adalah dampak dari banjir.
Nah, kalau untuk tanah longsor di sini banyak rumah tertimbun dan banyak korban jiwa. Ya, jadi tanah longsor hampir sama dampaknya dengan banjir. Mereka itu banyak yang kehilangan tempat tinggal, ya, harta bendanya hilang, bahkan menimbulkan korban jiwa. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, aspek yang keempat, tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Nah, di sini anak-anak harus memberikan saran. Nah, saran untuk hutan gundul, sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Ya, jadi kalau misalkan mau ditebang, harus ada penggantinya. Ya, misalkan kita menebang satu, kita harus menanam 1000 pohon. Ya, nah supaya tidak terjadi hutan gundul. Yang kedua yaitu banjir. Sarannya sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Ya, terus tidak membuang sampah sembarangan juga, harus selalu memperhatikan saluran-saluran air ya. Jadi di sini banyak sekali pada membangun rumah di bantaran kali ya, terutama di kali-kali yang besar itu sampai menyempit dibangun rumah-rumah. Nah, nanti pada saat hujan dia akan menyebabkan banjir. Nah, untuk itu kita harus bisa menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah, saran yang ketiga itu buat tanah longsor, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Ya, di daerah perbukitan itu sangat rawan, ya. Harus selalu ditanam, bukan ditebang, ya. Nah, kenapa? Jadi tanaman ini supaya bisa menahan pergerakan tanah, ya, supaya tidak terjadi longsor. Kalau misalkan tebing ini tidak ada pohonnya, sudah gundul semua, maka tidak ada yang bisa menahan tanah sehingga terjadilah longsor. Nah, untuk itu Bapak sarankan kepada anak-anak, kita harus selalu bisa menjaga lingkungan kita supaya tetap aman dan sehat serta bersih ya. Ya, seperti itu. Apakah dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Nah, dampaknya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan, berdampak merugikan bagi warga tersebut karena bisa saja terkena bencana. Jadi kita tidak bisa melaksanakan kewajiban itu sangat berdampak sekali terhadap warga lain ya. Untuk itu kita satu sama lain harus tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kesehatan lingkungan ya, demi terciptanya lingkungan yang baik. Seperti itu. Sekarang amatilah lingkunganmu, tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Oke, di sini ada
kesadaran masyarakat yang sudah baik dan yang belum baik ya. Di sini hal yang sudah baik yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu sudah merupakan hal yang baik dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, melakukan kerja bakti bersihkan lingkungan sebulan sekali. Ya, supaya lingkungannya tetap bersih ya, selokan airnya selalu terjaga dari sampah. Yang ketiga, membuat bak penampungan sampah. Yang keempat, menanam pohon di sekitar rumah. Yang kelima, memisahkan sampah organik dan anorganik. Oke ya, ini merupakan hal yang sudah baiknya. Tetapi ada juga hal yang belum baik. Yang pertama, masih ada warga yang membuang sampah di sungai, ya, masih ada warga yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu, maka dia akan menyebabkan terjadinya banjir, ya. Kedua, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. Ketika diajak kerja bakti, dia selalu ada alasan, ya, tidak mau ikut membantu warga yang lain membersihkan lingkungan. Yang ketiga, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah, ya, tidak menanam pohon sama sekali, tidak peduli. Yang keempat, masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, ya. Jadi anak-anak pada saat selesai makan atau selesai jajan atau apa, sampahnya itu harus selalu diperhatikan. Tolong dibuangnya ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan, ya, karena itu bisa merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Yang kelima, ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya, ya, seperti itu. Jadi cuek, warganya membersihkan lingkungan, tapi dia tidak mengikutinya, ya, seolah-olah tidak peduli terhadap lingkungannya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Ya, di sini Bapak jawab sudah mencintai lingkungan, walaupun ada beberapa warga yang belum mencintai lingkungan. Ya, contohnya seperti tadi, yang belum mencintai lingkungan, dia selalu membuang sampah sembarangan, ya, tidak ikut membersihkan lingkungan, ya. Nah, bagi yang sudah mencintai lingkungan, dia selalu menjaga lingkungannya dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, selalu ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan, menanam pohon, ya, seperti itu. Apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Dampaknya lingkungan akan menjadi kotor, ya. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman, ya. Jadi di sini kita harus selalu menjaga lingkungan dengan baik, ya, karena itu bisa berdampak terhadap orang lain, ya. Kalau misalkan kita hidup kotor, maka kita sudah tidak bisa menjaga lingkungan itu dengan baik dan banyak merugikan orang lain. Seperti itu anak-anak. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.